Selanjutnya ada Osman terkena tembakan panah ketika menggerebek biara tempat persembunyian Sofia, namun tanpa tahu siapa yang melakukannya. Sedangkan di hadapan Balahatun, Sofia berkata bahwa ia telah menyiapkan sesuatu yang akan membuat hancur hidupnya. Dan sesuatu itu tentunya adalah Halime atau Poena. Namun saat ini dirasa bukan waktu yang tepat. Maka dari itu, Sofia membawanya kabur melalui lorong bawah tanah yang kemudian disusul oleh Lukas. Osman dan Balahatun sendiri memutuskan untuk ikut mengejar karena merasa Sofia tidak akan lari jauh. Akan tetapi mereka lupa bahwa biara itu telah lama dikuasai Sofia dan disiapkan jebakan. Untungnya keduanya masih beruntung dan masih selamat meskipun terjadi ledakan hebat. Sementara di sisi lain, Karesibe mendengar dari Kanyumas bagaimana kronologi dia dan Begum Hatun bisa lepas dari Osman. Dari situ ia menaruh kecurigaan bahwa ada sesuatu yang janggal yang dilakukan oleh Begum Hatun. Pada rapat dewan, Karesibe sengaja mengumpulkan semua B karena tindakan Osman tidak bisa ditolerir lagi. Dan satu-satunya solusi yang dianggap pantas adalah perang. Sementara itu, Osman dan Balahatun mendapat bantuan untuk bisa keluar dari lorong sebelum meledak lagi. Pada tahap ini, Osman sampai tidak memikirkan lukanya, saking penasarannya siapa yang dibawa kabur oleh Sofia. Di sisi lain, Kanyumas melihat Begum Hatun mengutus pembantu menyampaikan surat kepada Osman. Di tengah pelarian, Lukas menyuruh Sofia menenangkan Poena yang terlihat menyesal karena dihalangi untuk membalas dendam, padahal musuh sudah berada di depan matanya. Di situ, Sofia akhirnya memberikan solusi agar Poena mendekati Fatma Hatun dan bergabung di Obakayi. Begitu kembali, luka Osman dikomentari oleh Aisyah. Gazi kemudian menyela dan menjawab bahwa luka seperti itu tidak ada artinya bagi seorang pemimpin. Osman pun mengumumkan bahwa telah menghancurkan markas wanita iblis Sofia. Kanyumas akhirnya membenarkan kecurigaan Karesibe bahwa Begum Hatun adalah pengkhianat. Meskipun begitu, Karesibe telah menyiapkan rencana dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Lukas bertanya kepada Sofia bagaimana ia yakin Poena tidak akan mengingat masa lalunya. Sementara ketika menculik Halime, dia sudah cukup besar. Kilas balik memperlihatkan Sofia mendapatkan ramuan dari gurunya yang kemudian dicampurkan ke dalam susu yang membuat Halime akan lupa. Sofia pun menepis kekhawatiran Lukas sebab sudah saatnya Halime ditempatkan bersama dengan keluarganya. Osman sadar betul bahwa perang dengan Karesibe sudah di depan mata. Untuk itu, semua diminta waspada, baik itu di Obakayi maupun markas besar. Datang info dari Begum Hatun melalui Yusuf bahwa Karesibe mengincar markas besar menggunakan katapel dari atas bukit Yasofa. Di sisi lain, Lukas menemui Karesibe menyatakan dukungan penuh dengan seluruh pasukannya sekaligus sebagai hadiah pernikahan. Karesibe lantas menunjukkan teknis penyerangan markas besar. Namun belakangan diketahui itu hanyalah tipuan karena terdapat Begum Hatun akan menyampaikannya kepada Osman. Dan begitu wanita itu pergi, Karesibe memberitahu Lukas bahwa Begum Hatun adalah pengkhianat. Untuk itu, rencananya yang asli akan ia ungkapkan sekarang. Ketika bercermin, Poena merasakan hal yang aneh pada dirinya yang lebih senang mengenakan atribut Turki. Melihat hal itu, Sofia menambahkan kebencian dengan mengenakan kalung salib yang diklaim peninggalan ibunya. Osman bertanya kepada Balahatun apakah ia melihat wajah orang yang dibawa kabur Sofia. Tentunya tiada satupun yang merasa melihat karena semua fokus bertempur. Hari itu Saruca menceritakan kepada sang ayah bagaimana ia kangen saat-saat bersama. Namun ayahnya justru mengatakan bahwa Saruca harus hebat tanpa dirinya nanti. Tak lama dari itu Osman tiba untuk mengecek persiapan markas besar. Semua terpantau lancar kecuali cadangan makanan yang baru akan diantar dari Oba. Mulai hari ini Holovira bertanggung jawab dengan pasar Sogut menggantikan Gonca. Akan tetapi terlihat tiada satupun yang senang. Holovira menegaskan bahwa ia istri Orhan dan berhak untuk tugas ini. Setelah itu Fatma menghampiri Maryam yang mondar-mandir seperti kebingungan. Dia bercerita jika neneknya telah meninggal. Ia memohon untuk dijadikan bacilar di Oba. Karesibe mengajak Begum Hatun untuk melihat markas Osman yang akan diserang.
Tentunya itu hanyalah sebuah tes untuk melihat reaksi dari wanita itu. Markas besar dipercayakan kepada Bai Hanbe, sementara Osman dan yang lainnya akan mengambil tindakan pencegahan, menghancurkan katapel yang berada di Bukit Yasova seperti informasi dari Begum Hatun. Pada saat yang sama, Lukas terus mengamati, menunggu Osman dan yang lainnya meninggalkan markas besar. Sementara di sisi lain, Sofia mengincar rombongan karavan yang akan membawa cadangan makanan, lalu mengubah isinya dengan bahan peledak. Kanyumas berpura-pura memberitahu Karesibe bahwa katapel mereka sudah siap di atas bukit. Terlihat Begum Hatun bereaksi tidak senang. Ia tidak tahu bahwa ini bagian dari permainan Karesibe. Sesuai yang direncanakan, Fatma membawa Maryam ke Oba. Di situ ia merasa sangat dekat dengan targetnya yang pertama, yaitu Bala Hatun. Sementara itu, Osman merasa tertipu. Di atas bukit tidak ada satupun katapel. Justru yang datang adalah Karesibe. Bahkan dia mengejek, menyuruh Osman sebentar lagi menyaksikan pemandangan yang mengesankan. Pada saat yang sama, markas besar terancam. Sofia dan Lukas mulai bergerak. Di situ Karesibe akhirnya mengungkapkan bahwa semua informasi yang ia berikan kepada Begum Hatun semuanya palsu. Dan ketika wanita itu marah, dia justru tersandra. Karesibe berkata selama Begum Hatun berada di tangannya, Osman dilarang melakukan hal-hal yang merugikan. Pada saat yang sama, Sofia tiba di markas besar dan mulai meledakkan bahan yang dibawa. Itu sekaligus sebagai penanda awal pembantaian. Osman kaget ketika diberitahu Karesibe bahwa dia menggerakkan Lukas dan Sofia. Osman ingin sekali marah, namun ia tidak berdaya. Begum Hatun menjadi tawanan. Dan baru ketika semua pergi, Osman mulai bergerak menuju markas besar. Namun yang terjadi di sana sangat mengerikan. Tenda-tenda dibakar beserta katapelnya. Pembantaian juga terjadi secara masif karena Bai Hanbe dikeroyok antara Sofia dan Lukas. Bai Han pun tumbang, namun ia sudah siap menjadi seorang syuhada. Pengakuan seperti ini membuat keduanya semakin marah dan kemudian menghabisinya. Ketika tengah berjalan-jalan, Poena dihentikan oleh Bala Hatun. Seketika itu juga terjadi pertautan hati. Dalam mimpinya, Bala Hatun ingin melihat wajah putrinya, namun belum kesampaian. Dan ini momen tidak terduga. Bala Hatun melihat sosok Halime pada diri Maryam. Gadis itu tiba-tiba menangis ketika dibelai. Fatma menjelaskan bahwa Maryam baru saja ditinggal mati neneknya. Bahkan Bala Hatun sempat memeluk, yang membuatnya seketika lupa dengan dendam. Sementara Bala Hatun bercerita kepada Fatma jika ia hanya teringat dengan Halime. Osman dan rombongan tiba di markas besar yang sudah terbakar dan semua prajuritnya terbantai. Saruja menemukan ayahnya yang sedang sekarat dan memanggil Aladin untuk membantu mengobati. Namun tampaknya itu sudah terlambat. Bai Hanbe hanya berpesan kepada Osman untuk ikut merawat Saruja seperti anaknya sendiri. Lukas melapor kepada Karesibe bahwa misinya telah selesai, markas besar telah habis. Tidak lupa ia memberitahu Begum Hatun bahwa Bai Hanbe telah mati. Setelah ini diperintahkan Begum Hatun untuk dimasukkan ke dalam penjara di kastil karena Karesibe sendiri yang akan menghukumnya. Ilbay dan Yusuf diperintahkan Osman untuk menyelamatkan Begum Hatun. Osman sadar betul dengan kerugian yang ia alami. Jika perang terjadi, otomatis ia kalah. Ia pun menyiapkan rencana. Holovira dengan Gonca sangat penasaran bagaimana kronologi meninggalnya Halime. Di situ Ulgen Hatun merasa bersalah, namun Bala Hatun menolak untuk menyalahkannya. Peristiwanya sendiri terjadi 10 tahun yang lalu dan kilas balik dimulai. Saat itu situasi sedang sulit. Osman pergi berperang, sementara prajurit mereka ditawan termasuk Cerkutai. Dan karena kelalaian, Halime hanyut ke sungai dan baru ditemukan di hari ke-10. Namun dari yang kita lihat, mayat itu sudah diserupakan oleh Sofia. Tidak seorang pun yang boleh disalahkan saat itu karena situasinya sedang rumit. Hanya saja Bala Hatun bercerita jika ia selalu bermimpi hal yang sama. Malam itu juga, Maryam juga bermimpi. Ia melihat sang ibu meninak bobokkan dengan lagu pengantar tidur. Ketika akan melihat wajah ibunya itu, ia terbangun. Namun yang ia rasakan ternyata berbeda. Ia ingin segera balas dendam orang yang telah membunuh ibunya. Ilbay sudah mengenal Akhisar. Untuk itu, ia menyamar dan menyandera Yusuf.
Hal itu memungkinkan mereka untuk bisa mendekati penjara. Malam itu Osman mengumpulkan orang-orangnya bahwa mereka harus siap dalam kondisi apapun termasuk perang. Namun satu hal yang menjadi perhatiannya dan tidak sesuai dengan tradisi Turki adalah menumpahkan darah saudara. Baginya juga mereka tidak boleh larut dalam kesedihan, dan hal itu dicontohkan oleh Saruja. Meskipun baru saja kehilangan ayahnya, ia langsung ingin merapat di barisan. Begum Hatun benar-benar khawatir ketika melihat Ilbay dan Yusuf menyelamatkannya. Disitulah Ilbay meyakinkan bahwa sesuai perintah Osman, lagi pula ia mengenal tempat ini. Keesokan harinya, kubu Osman sangat antusias menyambut perang. Terlebih setelah Begum Hatun berhasil diselamatkan. Osman pun begitu percaya diri entah apa yang direncanakannya. Namun yang jelas setelah itu kita diperlihatkan satu persatu, diantaranya Aladin dan Gonca menemui Kanyumas. Hal itu dimaksudkan untuk membuatnya sadar bahwa Karesibe bukan partner yang baik karena bekerja sama dengan kafir. Pelajaran di masa lalu seharusnya dijadikan acuan, karena Kanyumas telah mengabdi lama dengan keluarga Gonca. Rencana Osman berikutnya adalah memerintahkan Orhan untuk menggempur Akhisar dengan menggunakan katapel. Selain untuk pengalihan, itu untuk mencegah agar mereka tidak bergabung dengan pasukan Karesibe. Sedangkan rencana Lukas dan Sofia sudah jelas bahwa ia ingin memanfaatkan kemelut di antara orang-orang Turki. Tiba-tiba dinding Akhisar bergetar. Lukas dan Sofia mengira bahwa ini serangan dari orang-orang Turki itu. Alhasil yang berada di benak mereka hanyalah memperkuat pertahanan. Sementara itu, Osman menemui Parabe yang seharusnya disambut oleh Karesibe karena mereka bersumpah setia kepadanya. Osman hanya ingin memperingatkan jika berkolaborasi dengan kafir itu namanya pengkhianat. Parabe pun meminta didatangkan saksi atau bukti dan Kanyumas muncul. Di situ menjadi jelas bahwa Karesibe menjual baja kepada Bizantium, yang itu artinya seperti mengalungkan celurit ke leher mereka sendiri. Sementara itu Orhan dan yang lainnya berkumpul untuk menambahkan efek kejut ke Akhisar. Hal itu untuk meyakinkan Lukas dan Sofia bahwa ini merupakan hari penaklukan. Mereka kemudian menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana katapel-katapel itu menyerang mereka. Dan setelah puas, Orhan mengajak teman-temannya bergabung dengan pasukan Osman. Kita kemudian berpindah ke Bala Hatun yang mengunjungi makam Halime. Disitulah ia curhat bahwa merasa putrinya itu masih hidup. Dan dari kejauhan, Maryam terus mengawasinya. Pasukan Osman dan pasukan Karesibe telah berhadap-hadapan, bersiap untuk perang. Namun tentunya kedua belah pihak harus membuat kesepakatan mengenai aturan mainnya. Di makam putrinya, Bala Hatun berbicara sendiri dan bernostalgia ketika Halime masih kecil. Dia sering menyanyikan lagu penghantar tidur dan kini ia mulai menyanyikannya lagi. Di belakang, Maryam mencabut belati ingin membalas dendam kepada Bala Hatun. Namun tiba-tiba ia mendengar lantunan lagu penghantar tidur yang pernah ia dengar juga dalam mimpinya. Seketika itu hati Maryam goyah. Yang biasa menyanyikan lagu itu hanyalah ibunya. Lukas dan Sofia merasa terkena prank. Pasukan Turki telah pergi karena ternyata mereka hanya dihalang-halangi agar tidak bergabung dengan Karesibe. Di sisi lain, Karesibe tetap jumawa menganggap Lukas dan Sofia akan segera bergabung. Namun hal itu tidak membuat Osman gentar setelah Orhan memberitahu bahwa Lukas dan Sofia terkurung di kastil. Kejutan berikutnya, di mana Parabe yang bersumpah setia kepada Karesibe tiba-tiba membelot memihak Osman. Sebuah kilas balik memperlihatkan bahwa Kanyumas berhasil meyakinkan Parabe bahwa Karesibe memang memihak Bizantium setelah menjual baja kepada mereka. Jelas ini melanggar tradisi Turki dan dia bisa dianggap sebagai pengkhianat. Kanyumas juga ditarik Osman, itu yang membuat Karesibe terpukul. Bahkan ia berhasil mengarahkan seluruh pasukan Karesibe untuk tidak ikut-ikutan berkhianat. Alhasil, tiada satupun yang berani bergerak. Karesibe dibiarkan sendirian. Namun bukan Karesibe namanya jika dia tidak sombong. Kartu as terakhirnya ia keluarkan bahwa Osman tidak akan berani macam-macam selama Begum Hatun masih berada di tangannya. Namun justru ini yang membuat Karesibe semakin terkejut.
Aladin melepaskan anak panah dengan kain merah. Saat itulah Saruca muncul dengan pasukannya, disusul dengan Begum Hatun. Kalau sudah begini, Karesibe akhirnya mengakui kekalahannya. Dengan ditutupi perasaan malu, ia memuji Osman. Memang dia pantas mendirikan sebuah negara, dan Turki seharusnya dijaga dengan penuh hormat.